Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta datang ke Solo menjumpai Pak Jokowi ya di rumah Pak Jokowi. Pernah dikatain nebeng pesawat, Pak Jokowi tetap undang Najwa Shihab untuk bersilaturahmi sekaligus bahas IKN dan adili Jokowi. Pertanyaannya nih, kira-kira ya, ini Najwa Shihab betul-betul diundang Pak Jokowi atau nih datang dengan kemauan sendiri? Alias mau nebeng. Dulu ya, beberapa bulan yang lalu Najwa Shihab pernah ngatain Pak Jokowi itu nebeng pesawat TNI AU untuk pulang ke Solo. Nah ya, sekarang nih Najwa Shihab nih mau nebeng Pak Jokowi. Kenapa mau nebeng Pak Jokowi? Seperti kita ketahui, pada saat Najwa Shihab ngatain Pak Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI AU, ramai-ramai netizen itu unfollow akunnya Najwa Shihab, guys. Nah, ini mendapat respon netizen ya. Najwa jauh-jauh dari Jakarta datang ke Solo menjumpai Pak Jokowi. Seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Komersil, iya. Saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Assalamualaikum. Pak Jokowi apa kabar? Baik. Sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak undangannya Pak. Terima kasih Pak undangannya Pak. Emang betul diundang. Jangan-jangan datang sendiri mau nebeng. Sini. Terima kasih Bapak. Mbak Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya ternak Mulyono, buzzer Mulyono, pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Soalnya semua yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dibilangnya ternak Mulyono. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo, dibilangnya ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, buzzer Mulyono Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa, naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa Mbak Najwa? Iya Mbak Najwa, ternak Mulyono. Ternak Mulyono ini makanya gedabrus ya, mending ternak Mulyono 2 periode dipilih rakyat. Ternak Prabowo juga gitu, 1 periode dipilih rakyat. Yang jelas-jelas aja udah jadi presiden dan pernah menjabat jadi presiden, daripada bercita-cita jadi presiden tapi suaranya minta dicas dulu. 16%. Lawakmu ternake sopo? Ternake wabah, sumur resapan, dan angin tak punya KTP. Apa ternake gar yang cuma 16%? Gar. Emang susah ngomong sama rakyat 16% tuh. Bentar lagi Viti ini kolom komentarnya diserang barisan baterai lemah. Yo wes, ngono ya, coba baper, salam segigis. Kemarin ya di Solo itu ada demo ya. Saya sebutnya demo apa ya? Intinya demo mini lah ya. Dikarenakan hanya diikuti hanya beberapa puluh orang dan demo itu bertujuan berteriak ya, menyampaikan aspirasi adili Jokowi. Udah panas-panas cuman puluhan orang, dan lucunya lagi koordinator salah demo tersebut ya, itu ternyata bekas caleg dari PD Perjuangan yang gagal. Ya saya cuma berpikirnya begini ya, orang demo puluhan ya sama orang yang datang mengunjungi Bapak Jokowi itu jauh lebih banyak orang mengunjungi Pak Jokowi. Jadi orang demo cuma puluhan itu yang dibayar nasi bungkus sama duit 50.000 itu gimana? Ngapain panas-panasan ya?
kasihan. Berbagai usaha sudah dilakukan, ya. Ternyata seperti itu saja. Terus mau apa lagi, ya? Gak capek ya selama 10 tahun menghujat, memaki, demo-demo, itu aja kerjaannya. Cerita apa lagi nih yang akan dimunculkan ke publik tentang Pak Jokowi lagi dan keluarganya? Tapi kalau dipikir-pikir ya, beberapa kader PDI itu ketika mereka mulai merapat ke kubunya Pak Prabowo, dan sering kalian tahu sendiri kan gimana saat ini akhir-akhir ini itu kayaknya memang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini lagi di adu domba seperti itu. Ya mungkin tujuannya adalah ketika mereka mendapatkan kepercayaan Pak Prabowo, ya supaya Pak Prabowo itu tidak percaya terhadap apa yang dibilang Pak Jokowi, diinfokan Pak Jokowi, begitu, supaya mengamankan posisi mereka. Jadi seolah-olah Pak Jokowi yang salah di mata Pak Prabowo, begitu. Untungnya presiden kita Pak Prabowo tidak seboh itu. Beliau lebih percaya Pak Jokowi lah. Elah. So, drama apa lagi ya yang diciptakan untuk menutupi Harun Masiku ini? Kita seruput kopinya dulu. Jelas Hasto sekarang masih menangis. Beberapa waktu. Nah, ini kita dengerin nih ya. Biar pada paham penjelasan dari Adi Prayitno terkait vandalisme adili Jokowi. Waktu yang lalu ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Di berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan OCRP misalnya, yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini, jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Jelas, apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili. Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini
berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita. Inilah realitas yang terjadi hari ini. Mantan Presiden di Republik Indonesia yang katanya punya reputasi yang cukup panjang, mampu membangun infrastruktur di mana-mana, dinilai sebagai mantan presiden yang berasal dari rakyat biasa, tapi setelah tak lagi jadi presiden terus mendapatkan hujatan, terus mendapatkan kritikan, dan terus ada gerakan-gerakan yang terus meminta supaya Jokowi itu diadili. Inilah yang saya sebut pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Saya kira di situ untuk kali ini terkait dengan gerakan politik mengadili Jokowi. Tapi sebelum selesai, gerakan-gerakan politik vandalisme, gerakan-gerakan politik meminta Jokowi itu diadili, termasuk juga gerakan-gerakan propaganda bahwa Jokowi itu adalah pemimpin yang misalnya tidak baik dan tidak benar. Tentu ini menjadi gerakan yang sangat percuma kalau kemudian tidak dilanjuti dengan gerakan-gerakan lanjutan. Misalnya kalau pihak-pihak tertentu yang selama ini misalnya kecewa dengan Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak benar, ada bukti-bukti hukum, fakta-fakta hukum tentu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak Jokowi adalah sebagai sosok dan mantan presiden yang sangat layak juga untuk diadili dalam konteks hukum-hukum tertentu. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik. Dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Saya kira di situ, salam. Nah, itu dia ya video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Barceka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye. Jadi komersil, iya Saya sempat. kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU.